3 anak muda ya. Nah, baik, teacher akan kembali lagi menyampaikan materi kita yang kemarin masih dengan pelajaran 3, masih dengan pengorbanan Buddha ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pengorbanan Biku Ananda. Teacher, siapa sih Biku Ananda? Nah, Biku Ananda ini adalah siswa Buddha ya, yang mana Biku Ananda ini sebenarnya masih saudara dengan Buddha ya, dengan Pangeran Gautama. Nah, buka halaman 48 ya, kita baca bersama-sama ya, yang di rumah disimak ya dan dipelajari. Pengorbanan Biku Ananda. Pangeran Ananda adalah putra Raja Amitodana, saudara Raja Suddhodana. Ia lahir pada saat yang sama dengan Pangeran Gautama. Saat Pangeran Gautama menjadi Buddha, Pangeran Ananda ikut menjadi biku. Suatu ketika, Buddha memilih Biku Ananda sebagai pelayan pribadinya. Selama 25 tahun, Biku Ananda melayani dan mengikuti Buddha. Jadi, Biku Ananda ini adalah anak dari Raja Amitodana. Ya, Amitodana. Dan Raja Amitodana ini masih saudara dengan Raja Suddhodana. Ya, ayah Pangeran Siddhartha. Ternyata mereka masih sepupuan, ya, masih ada ikatan keluarga. Nah, ketika Pangeran Gautama menjadi Buddha, Biku Ananda ini, Pangeran Ananda ini memutuskan untuk menjadi biku ya, menjadi siswa-siswa Buddha. Nah, Buddha sendiri memilih Biku Ananda sebagai pelayan pribadinya. Ya, jadi kemanapun Buddha pergi, pasti di situ ada Biku Ananda. Ya, karena Biku Ananda yang melayani Buddha setiap hari, ya, setiap waktu. Ya, kemanapun Buddha pergi, Buddha melangkah, pasti selalu didampingi oleh Biku Ananda. Ya. Ia selalu menyiapkan kebutuhan Buddha seperti air minum, mangkuk, bahkan tusuk gigi. Ia sering membasuh kaki Buddha. Ia juga membersihkan kamar Buddha. Ia selalu siap saat Buddha memerlukan dirinya. Jadi Biku Ananda ini selalu siap ya, selalu siaga sekali ya. Kalau nanti Buddha membutuhkan pertolongannya, Biku Ananda segera menolong Buddha. Ya, jadi pengorbanan Biku Ananda sangat luar biasa sekali ya. Sampai membasuh kaki Buddha pun Biku Ananda lakukan ya. Maka menyediakan air minum, mangkuk, tusuk gigi, makanan dan lain sebagainya, Biku Ananda yang menyiapkan itu semua. Makanya Buddha memilih Biku Ananda sebagai pelayan pribadinya. Nah, kemudian halaman 49, setiap malam ia membawa tongkat dan obor mengelilingi kamar Buddha 9 kali, memastikan Buddha beristirahat dengan baik. Jadi setiap malam Biku Ananda ini berkeliling ya, mengitari kamar Buddha sebanyak 9 kali, memastikan kalau Buddha ini benar-benar tidur, ya, benar-benar istirahat dengan nyenyak, dengan nyaman, ya. Dan jika Buddha nanti membutuhkan pertolongan, Biku Ananda akan selalu ada, ya. Jadi beliau setiap malam ya mengelilingi kamar Buddha. Biku Ananda selalu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia menyampaikan pesan Buddha kepada para biku. Jadi apapun yang dikatakan oleh Buddha, Biku Ananda menyampaikannya kepada biku-biku yang lain ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Biku Ananda membantu orang-orang yang ingin mendengar ceramah Buddha. Biku Ananda juga selalu membantu orang-orang yang ingin berderma makanan kepada Buddha dan para biku. Jadi Biku Ananda ini juga membantu ya semua orang-orang yang ada di sekitar untuk bisa menyampaikan ceramahnya Buddha ya. Misalnya Buddha berceramah di daerah ini, di sini di A, ya, di kota A. Nah, nanti di kota C atau kota D pasti tidak bisa menghadiri Buddha ya, mendengarkan ceramah Buddha. Jadi Biku Ananda ini yang selalu standby bersama Buddha ini menyampaikanlah ceramah Buddha kembali kepada orang-orang yang belum mendengarkan khotbah Buddha ya. Itu yang dilakukan Biku Ananda setiap harinya ya.
ya. Sangat baik sekali ya Biku Ananda ya. Tuh, menyampaikan lagi khotbahnya Buddha, ceramahnya Buddha pada orang-orang yang membutuhkan ya, supaya orang-orang ini bisa mendengarkan khotbah Buddha ya. Sangat baik hati sekali. Begitupun kalau orang-orang yang masyarakat ingin berderma makanan kepada Buddha, Biku Ananda pun siap menolong ya melalui Biku Ananda. Kemudian halaman 50, setiap Buddha selesai berceramah, Biku Ananda selalu memeriksa ruangan. Jika ada barang yang ketinggalan, ia akan mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi Biku Ananda ini selalu cepat ya, tanggap ya. Kalau ada barang yang ketinggalan, cepat-cepat ia mencari pemiliknya dan mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Suatu ketika ada seekor gajah lihat yang menyerang Buddha. Semua orang kabur, tetapi Biku Ananda sangat berani menghadap Buddha. Dengan kesaktian, Buddha menggeser Biku Ananda ke tepi. Buddha lalu menjinakkan gajah itu dengan penuh cinta kasih. Jadi di sini ada seekor gajah yang ingin menyelakai Buddha ya, tapi saking sigapnya ya Biku Ananda menghadap gajah itu ya, tujuannya ingin menolong Buddha. Wah, sangat luar biasa sekali ya pengorbanan Biku Ananda ya, sampai ia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Buddha. Biku Ananda sangat peduli jika ada yang sakit atau sedih. Ia akan merawat dan menemani mereka. Biku Ananda sangat ramah sehingga disukai banyak orang. Nah, jadi kita bisa mencontoh ya dari sikap-sikap si Biku Ananda ini ya, yang peduli, kemudian selalu ramah kepada semua orang ya. Kalau ada yang sedih, kalau ada yang sakit, kita harus merawatnya, kemudian menghiburnya ya. Ini sifat-sifat yang bisa kita contoh dari Biku Ananda, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ramah kepada semua orang supaya disukai banyak orang, disenangi ya. Kemudian peduli ya, baik itu peduli terhadap keluarga maupun peduli terhadap lingkungan. Misalkan kita sedang jalan, ada sampah yang berceceran, nah kita harus membuang sampah itu dan membuangnya di kotak sampah. Itu namanya peduli dengan lingkungan. Kemudian kalau ada kakak kita yang sakit atau dedek kita sakit, nah kita harus membantu mama untuk merawat dedek kita ya. Misalkan ada kakak yang sedang sedih, kita semampu kita, sebisa kita menghibur kakak kita yang sedang bersedih ya. Biku Ananda berkorban dengan melayani. Kita juga berkorban, kita juga bisa berkorban seperti Biku Ananda. Bagaimana caranya? Mulailah dengan tidak merepotkan orang lain. Jika kita bisa melakukan sesuatu sendiri, lakukanlah. Ayah dan ibu pasti bangga dengan anak yang mandiri. Dengan mandiri, kita sudah mengurangi pekerjaan orang lain. Ya, benar sekali ya. Apabila kita bisa melakukan sendiri, kita tidak perlu meminta bantuan orang lain. Ya, contohnya memakai sepatu, ya, memakai kaos kaki, pasti sudah pandai ya. Memakai kaos kaki, memakai sepatu, ya, tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, kemudian pulang sekolah, ya, sepatunya, tasnya, ya harus ditaruh di tempatnya, ya, agar tidak merepotkan mama ya. Jangan pulang sekolah tasnya kemana, sepatunya kemana, nggak ganti baju, ya, ketika ditanya mama, mana sepatunya, mana tasnya, itu mah di sana, beresin mah, saya capek, kamu tidur. Nah, tidak boleh ya. Apapun kalau bisa kita lakukan sendiri, ya kita lakukan ya, walaupun sekecil apapun itu, selagi tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan mama dan papa, kita harus mengerjakan semampu kita ya. Bisa ya di rumah ya, dimulai dari hal kecil ya. Kalau kita bisa, kita tidak perlu meminta bantuan ya. Tolonglah orang lain seperti Biku Ananda. Misalnya jika ada teman yang tidak membawa bekal, bagilah sedikit bekalmu kepadanya. Jika ada anggota keluarga atau teman yang sakit,
sedih, kita harus peduli, hiburlah mereka, bantulah mereka. Jadi kalau kita nanti sudah aktif ke sekolah, kita membawa bekal yang lumayan banyak, ada kawan kita yang tidak membawa bekal, kita bisa berbagi, ya, membagi sedikit bekal kita kepada teman kita. Itu sudah menunjukkan sikap peduli, ya, peduli terhadap teman. Kemudian kalau ada anggota keluarga atau teman yang sedang sakit atau bersedih, nah kita harus membantu mereka, kita harus menghibur mereka supaya tidak sedih lagi, ya. Kita harus membantu mereka, ya, merawat mereka supaya tidak sakit lagi, ya. Terus sikap peduli. Kita harus bisa mencontoh sikap-sikap dari Biku Amanda ini. Kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita di rumah. Mungkin kamu akan sedikit repot, tapi itulah yang disebut berkorban. Kita rela menjadi lebih repot demi orang lain. Kita akan lebih bahagia setelah kita berhasil membantu orang lain, ya. Jadi rela berkorban, ya, demi diri kita dan orang lain, ya. Nah, sekarang buka halaman 52 dan 53, nanti dikerjakan, ya. Nah, kira-kira petunjuknya apa ini, ya? Jadi dibaca dulu petunjuknya, disuruh apa ini, ya, dengan gambar-gambar ini. Nah, kemudian di halaman 53 nanti juga kerjakan sesuai petunjuknya, ya. Di sini kalian disuruh menuliskan 5 tekad apa yang akan kalian lakukan untuk melayani orang-orang di sekitar kalian, ya. Misalnya mama, papa, kakek, nenek, atau siapapun, ya. Boleh lebih dari 5, lebih bagus, ya. Nah, contohnya di sini, aku akan memijat ayahku nanti sore. Nah, jadi punya tekad, ya. Punya tekad mau memijat ayah kalau nanti ayah pulang dari kerja. Pasti ayah capek, ya, lelah mencari nafkah buat kita. Nah, kita punya tekad ingin meringankan beban ayah dengan cara memijat ayah nanti sore. Nah, itu sudah tekad, ya, yang ada dalam diri kita. Nah, ini contohnya, ya, nanti dilanjutkan dan seterusnya. Kalau lebih dari 5, mau lebih dari 5 boleh, ya, 10 atau 8, ya, itu terserah kalian boleh, ya. Itu contohnya, ya, aku akan memijat ayah nanti sore, atau aku ingin membantu ibu memasak besok pagi. Nah, seperti itu sudah tekad, ya, menunjukkan tekad kita, ya, untuk menolong atau melayani orang-orang di sekitar kita, ya. Itu saja yang teacher sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Teacher ucapkan selamat pagi, namo buddhaya.